Oke, halo dok. Halo. Hai. Kembali lagi. Balik lagi nih dok. Balik lagi. Nih kita mau jawabin pertanyaan lagi dok yang udah ditanyain sama Sehari Asih People di kolom Siap. komentar dan di Instagram juga. Ah, bagus nih. Nah dok, yang pertama nih dok, apakah suka mengkretek leher itu menyebabkan rusak saraf atau rusak penglihatan dan daya ingat? Kan kadang kalau lagi pegel suka kayak gitu. Oh, mengkretek, bukan dikretekin orang ya? Iya bukan. Dikerek gini? Iya. Enggak sih. Jadi kalau misalnya, jadi kan kretek itu tuh merupakan bunyi dari kita bilang gelembung ya, gelembung di sendi itu pecah. Iya. Jadi dalam sendi itu tuh ada cairan yang namanya cairan sinovial, cairan sendi. Nah kadang-kadang di situ ada gelembung-gelembung nitrogen sehingga saat ditarik kretek bunyi gitu. Nah kalau misalnya bisa menyebabkan kerusakan saraf. Itu enggak sampai segitunya ya. Kadang-kadang tapi ada juga penelitian-penelitian yang mengkaitkan erat dengan keadaan-keadaan namanya yang kita bilang itu peradangan sendi ya, akibat sering dikretekin kayak gitu. Nah ada kejadian-kejadian yang jarang terjadi sih sebenarnya. Nah tapi kapan kira-kira bisa kejadian tuh? Bisa sampai rusak segala macam. Nah itu ada kasusnya juga ya, sering waktu itu pernah viral di tahun 2012 ya. Bahwasanya di kretek tersebut malah jadi lumpuh ya kayak gitu. Nah itu kan dikretekin orang tapi kalau dikretekin orang itu kan jadi pakai tenaga eksternal sehingga sampai ada menimbulkan kerusakan saraf dan lain-lain. Jadi kalau misalnya mau pakai kretek-kretek, ya pijat kretek di sana pastikan pijat kretek tersebut yang udah ahli dan tersertifikasi ya guys gitu. Memastikan itu maksudnya udah ada kredibilitasnya lah sehingga kalau misalnya kalian dikretek-kretekin gitu, ya lebih aman, lebih karena udah ada perguruannya lah kita bilang. Tapi kalau misalnya kayak cuma kayak gini-gini pas lagi pegal Kayak jangan gini-gini aja sih enggak lah. Masa gini-gini aja saraf gimana caranya? Karena kan ada tuh orang kalau ngekretek kan kayak krek banget gitu dong. Iya kalau krek banget itu yang malah seremnya itu malah kaku ototnya, kadang-kadang malah bikin spasme mendadak ya, jadi kayak kram mendadak gitu. Paling sering di kaki tuh kalau gitu, sering ngulet malah kram. Itu kadang-kadang malah kayak gitu tuh. Tapi itu nggak menyebabkan rusak saraf. Enggak, sehingga sampai segitunya kalau misalnya pakai tenaga pribadi ya, maksudnya tenaga orang sendiri. Oke. Terus dok katanya terpapar angin AC pada suhu dingin secara langsung di muka itu memicu Bell's palsy, apa bacanya? Ah tuh Bell's palsy. Nah, nah kira-kira Itu mitos atau fakta katanya? Itu ada kejadian ya. Nah kalau untuk Bell's palsy sendiri kira-kira Sehari Asih People tahu nggak Bell's palsy itu apa? Nah bisa saya jelaskan dulu ya Bell's palsy ya. Boleh. Nah Bell's palsy itu adalah kelemahan satu sisi wajah ya di strip yang kayak gini hanya setengahnya aja. Jadi setengahnya tiba-tiba bibirnya merot, matanya jadi droopy, matanya kelopak mata jadi jatuh ya. Dikarenakan adanya kelemahan-kelemahan di saraf otot-otot wajah. Nah itu tapi pada setengah wajah doang nih. Nah tapi pada setengahnya enggak. Nah kira-kira bisa nggak angin AC menyebabkan Bell's palsy itu atau kita bisa menyebabkan ini? Nah Bell's palsy sendiri ya dibilang Bell's palsy sendiri itu bisa terjadi ya umumnya dikarenakan kalau misalnya kita bilang sekarang ya masih idiopatik. Tapi umumnya karena adanya inflamasi maupun infeksi virus. Nah apakah angin AC bisa menyebabkan ini? Karena angin AC yang terus-terusan terpapar wajah, ya itu bisa menyebabkan adanya inflamasi juga di nerve ending atau di saraf-saraf ujung-ujung saraf di wajah. Nah kalau misalnya terus-terusan, nah jelas ada potensi untuk menyebabkan peradangan tersebut sehingga bisa menyebabkan adanya Bell's palsy. Tapi nggak serta-merta itu menjadi penyebab utama gitu, enggak. Tapi bisa menyebabkan. Bisa menyebabkan. Terus, ya baiknya sih dicegah aja, jangan langsung disembur. AC ditembak ke tembok, nah anginnya tetap adem kena kita. Kalau misal AC disembur langsung gini sih, kan kadang ada yang ya adanya lebih senengnya disembur langsung ya. Enggak lah, jangan dong, masuk angin nanti. Terus dok kalau orang yang ada varises bisa hilang atau Hilang sendiri? Iya. Hilang sendiri secara permanen? Iya. Kalau hilang sendiri secara permanen sih sulit ya, karena varises itu kan sudah merupakan kerusakan atau kita bilang gangguan organik. Ibaratnya tadi pipanya cuma sekecil gini, ya kecil gini, karena varises itu kejadian dia jadi lama-lama melebar, terus berkelok-kelok gitu. Nah varises itu kan adalah pelebaran pada pembuluh darah balik, ya kita bilang vena. Sering terjadi pada varises di kaki atau varises di pembuluh darah balik di tangan. Dan yang pada sering-sering pada kejadian lama berdiri kayak gitu ya.
dan aktivitas berat. Juga bisa kejadian pada varikokel atau varises di peredaran darah balik di kita bilang tuh testis atau skrotum kayak gitu. Nah itu kira-kira bisa nggak sembuh sendiri, iya. mengecil sendiri gitu? Bisa tapi nggak secara signifikan kalau misal sudah besar. Nah, kalau misalnya masih kecil, varikokel derajat 1, varikokel derajat 1, maksudnya varises derajat kecil ya, masih varises yang masih ringan, itu sih masih bisa di-manage ya dengan perubahan gaya hidup, seperti misalnya posisinya tadi ya sering berdiri, jadi jangan berdiri, ya duduk gitu. Atau tadinya olahraga berat, olahraga ringan nanti biar pembuluh darah baliknya ringan itu bisa. Tapi kalau udah pada kasus-kasus berat yang udah sampai kelihatan dari kulit gitu, udah ada vena berkelok-kelok gitu. Nah, itu udah sangat susah untuk sembuh sendiri. Udah perlu bantuan dari dokter. Terutama dokter bedah vaskular, bedah atau kalau misalnya di kejadian tadi di daerah testis itu perlu bedah urologi kayak gitu. Untuk koreksinya. Ya. Oke. Jadi kalau misal tadi pertanyaannya bisa sembuh sendiri? Bisa sembuh apa enggak? Bisa pada derajat-derajat kecil. Kalau misalnya kalau udah derajat tinggi yang sampai kelihatan di kulit belum bisa. Belum bisa. Perlu dokter ya, perlu bantuan dokter ya. Tapi kalau udah ke dokter itu bisa sembuh secara permanen juga nggak dok? Bisa dihilangkan sih, maksudnya dikoreksi ya. Maksudnya vena-vena tersebut yang udah melebar-melebar itu tuh diiketin, jadi kecil dia. Nah sehingga mungkin diiketin itu ya kita sangat disederhanakan banget ya. Maksudnya, diiketin itu sederhana banget, maksudnya prosesnya itu kompleks sih, makanya butuh dokter spesialis. Tapi ya intinya sih seperti itu sih. Jadi vena-vena itu tuh direparasikan sebaik mungkin sehingga efek-efek dari varises tadi diminimalisir, di pembuluh darah yang melebar tadi dikecilin, dan juga ya itu efeknya itu mirip seperti saat masih sehat. Oke. Terus dok, ini ada yang nanya lagi sih, cuma Apa tuh? Apakah pemabuk, penjudi ada berkesinambungan dengan kelainan jiwa? Pemabuk, penjudi, sama kelainan jiwa. Kelainan jiwa. Jadi Nah, pemabuk dan penjudi itu ya sama kelainan jiwa. Sebenarnya ada nggak sih? Subjektif saya sih, kalau misalnya bilang ada sih. Jadi kan dua ini adalah pemabuk dan penjudi itu merupakan bentuk dari sebuah kecanduan. Oh, satu lagi dok, pemesum. Saya kurang nyebutin tadi. Pemabuk, penjudi, pemesum. Penjudi dan pemesum. Iya. Sama ini adalah dua-duanya ada bentuk sebuah kecanduan ya. Kalau misal pemesum ini jadi suka ketagihan nonton video porno atau nonton yang foto-foto porno ya. Dan penjudi ini jadi ketagihan banget menjudi walaupun udah merugi-rugi terus. Terus atau enggak pemabuk ini udah masih sering minum walaupun itu ada efeknya dengan kecanduan. Jadi kita bicara kalau misalnya kecanduan itu pada dopamine reward system, kita bilang. Dopamine reward system itu bagian dari fungsi otak kita ya. Jadi tubuh itu tuh akan merasa rewarding gitu kalau misalnya dikasihkan apa yang kita senang. Iya. Dopamine akan naik. Nah pada kasus-kasus ini nih, karena dikasih yang dia bikin senang terus gitu. Jadi seru banget, dopamine naik. Nah, tubuh itu tuh jadi kayak, gue perlu lagi nih dopamin, perlu lagi dopamin gitu. Dan dopamin yang didapatkan secara mudah adalah dari situ. Sehingga kalau misalnya udah ketagihan kayak gitu, otak ibaratnya udah mateng nih, udah digosong dia sama dopamin tadi yang terlalu berlebihan, sehingga menyebabkan kecanduan gitu. Nah, kalau misalnya udah kecanduan kayak gitu, pertama ya butuh psikolog. Ya saran saya sih belum pada ke psikolog. Iya. Saran saya harusnya ke situ kalau ada kecanduan. Terus kedua, ya psikiater juga perlu pengobatan kalau misalnya udah destruktif ya, sifatnya udah destruktif. Jadi udah sampai menghancurkan diri sendiri, bahkan sudah bisa menghancurkan orang lain. Kan kayak judul itu jahat banget kan, sampai bisa menghancurkan diri sendiri, menghancurkan orang lain. Nah itu menurut saya udah perlu perhatian medis juga di situ. Terlepas dari bimbingan orang keluarga dan lain-lain, ini juga udah perlu. Perlu juga, iya. Nah kayak gitu. Dan bertobat sih ya dok ya. Bertobat, betul. Jadi pendekatannya banyak nih ya, secara spiritual ada, secara medis ada, nah secara psikologis dan secara sosialnya juga ada. Nah, makanya kalau misal tadi yang saya bilang, belum pada mending psikolog. Kalau udah kecanduan. Benar. Ya. Harus sadar diri ya. Harus sadar diri. Terus dok nih, ada yang nanya lagi, ini agak aneh sih, tapi apa coba tuh? Ya dok. Apakah makanan expired atau makanan yang udah apek itu bisa menyebabkan kanker? Bener sih agak aneh sih kalau misalnya bilang agak aneh.
Bener pertanyaan gak nih? Expire bisa bikin kanker. Jadi kalau expire sendiri, kita expire itu definisinya kan dia base date atau kapan makanan itu terbaik dimakan. Iya. Nah, kapan makanan terbaik dimakan itu adalah kita bilang itu adalah pasti apa? Kalau yang menurut saya baca ya, itu adalah menurut periode yang ditentukan dari pengawetnya itu tadi. Jadi pengawetnya tadi itu bisa mengawetkan makanan itu sampai tanggal berapa. Lepas dari tanggal tersebut, pengawetnya itu nggak ada gitu. Jadi makanan itu udah nggak bisa diawetkan. Kalau misal masih sehari 2 hari, sekiranya masih aman. Tapi kalau udah sebulan, apalagi nggak di kulkas, aduh jangan deh. Karena di situ mungkin udah ada mikroba-mikroba segala macam. Tapi kalau misalnya sampai ke kanker sih, iya sampai ke kanker itu soalnya nanyanya. Nah, kalau misalnya sampai ke kanker, jadi hari yang teman-teman harus tahu dulu ya, proses kanker itu tuh sangatlah kompleks. Nggak cuma dari makanan aja, nggak cuma dari minuman, nggak cuma dari zat kimia. Proses kanker itu sangatlah kompleks di tingkat genetik, di tingkat kromosom gitu. Itu di tingkat-tingkat kecil. Untuk kira-kira apakah makanan kadaluarsa itu bersifat karsinogenik gitu atau bersifat menyebabkan kanker? Saya bilang sih ya pasti ada, semua makanan itu bersifat karsinogenik itu ada, terutama yang dibakar-bakar. Dibakar-bakar nih kalau misalnya nggak expired juga karsinogenik, bisa menyebabkan kanker, bisa. Tapi kalau misalnya tadi makanan expire bisa bersifat karsinogenik. Kalau misalnya sampai menyebabkan kanker sih saya bilang kejauhan, mikirnya kejauhan. Bisa bikin diare, nah itu baru benar pertanyaannya, bisa bikin diare. Nah itu baru bisa bikin diare. Tapi kalau untuk menyebabkan kanker sih masih kejauhan banget ya guys ya. Jadi jangan terlalu khawatir. Kalau udah ada expired ya buang aja lah, nggak usah dimakan. Mungkin kepepet kali ya dia ngomong. Nanti kalau kepepet dia ngomong, aduh udah terlanjur makan. Yo, kanker gak nih? Ya itu kejauhan. Itu yang kemarin tuh. Kalau misalnya nonton video pertama tuh gara-gara kebanyakan, video kemarin. Kebanyakan self-diagnose kalau kayak gitu. Oh iya, ya. Nggak boleh ya. Nggak boleh ya self-diagnose ya. Tiba-tiba ke kanker, bingung juga. Terus ini dok, sekarang tuh kan banyak yang mengurangin makanan-makanan berminyak, jadi pakai air fryer. Nah, katanya masak pakai air fryer itu lebih sehat daripada dibakar atau pakai minyak. Bener apa enggak? Nah, benar. Kalau ini benar nih, karena karena tadi kita menghilangkan adanya trans fat di situ ya. Maksudnya trans fat yang berlebih kita bilang tuh. Dari minyak itu kan yang masuk ke dalam goreng-gorengan yang ada pakai minyak gitu. Trans fatnya itu jelas lebih banyak dibandingkan makanan yang digoreng dengan tanpa minyak. Jadi memang dianjurkan tuh untuk makan makanan pakai air fryer sekarang buat pasien-pasien yang obesitas kayak saya. Terus atau dengan makanan-makanan yang tinggian kolesterol ya, pasien-pasien berkolesterol dan lain-lain. Nah, itu dia tuh ya. Kalau misalnya bisa dikurangi ya minyak-minyaknya, dikurangi ya untuk goreng-gorengan yang terlalu banyak trans fatnya gitu. Nah, dengan menggunakan air fryer ini merupakan metode yang paling efektif. Oke, berarti ini salah satu yang efektif ya. Jadi ini pertanyaan yang nggak aneh berarti ya? Ini pertanyaan nggak aneh, ini bagus, approve. Terus ini dok, ada yang nanya lagi, katanya dengerin lagu relaksasi itu buat tidur nyenyak, mitos atau fakta? Nah, itu fakta ya. Kalau misalnya relaksasi menyebabkan kita rileks ya, menyebabkan kita itu semua yang bersifatnya relaksasi itu akan menyebabkan tidur lebih enak, lebih rileks. Mau itu suara, mau itu bau-bauan, mau itu suasana, mau itu kasurnya dibikin serileks mungkin, itu akan menyebabkan tidur tuh kualitas tidur lebih naik. Jadi kalau misalnya itu cocok di kamu, yang nanya ya, yang nanya musik, lanjutkan. Kadang-kadang beberapa ada yang nggak suka pakai suara sama sekali, malah lebih suka diem, dan diem itu menyebabkan dia rileks. Nah, udah pakai aja suara diem gitu. Ada juga yang tidur sukanya wangi, pakai aromaterapi ya. Pokoknya yang semua baik buat kamu, yang menyebabkan tidur kamu lebih enak, pakai aja, lanjutkan aja. Terus lagi dok, saran, nah kalau ini agak aneh juga sih. Agak aneh juga nih, aduh seneng. Kok malah saya seneng nih, pertanyaan aneh-aneh. Saran olahraga dong dok, buat orang yang shift malam terus. Nah, orang yang shift malam, aduh, saya dong. Soalnya kan kalau orang shift malam harusnya tidur kan? Bisa tidur, benar. Jadi kalau misalnya shift malam, ya baiknya istirahat dulu, jangan langsung olahraga ya. Pastikan tubuh kalian tuh cukup dulu istirahatnya. Tidurnya cukup, segala macam cukup. Karena pada saat kita posisi kekurangan tidur, tubuh itu tuh dalam keadaan stres. Kortisolnya melonjak itu jadi stresnya tinggi. Sangat gak bagus, sangat gak optimal untuk olahraga. Belum lagi kita posisinya ngantuk. Jadi rawan cedera juga, bisa jatuh, bisa olahraganya jadi gampang terkilir kayak gitu. Karena posisinya kita ngantuk dan gak fokus gitu.
Ada bagusnya untuk shift malam, pastikan istirahat kita cukup dulu. Setelah istirahat kita cukup, barulah kita mungkin olahraga. Ya, olahraga apa yang kira-kira bagus untuk shift malam? Semua jenis olahraga sama aja kayak semua orang. Mau itu lari, mau itu angkat beban, ya bagus semuanya. Yang paling bagus sih jelas diseimbangkan antara kardio dan weightlifting. Jadi kita massa otot kita tambah, dan juga kardionya massa otot jantung kita juga kita tambah, kesehatan jantung kita juga kita tambah. Sehingga dalam keadaan dalam olahraganya itu ya seimbang nih, otot jantung, otot tubuh dilatih semua. Gitu. Oke. Terus lagi nih dok. Apakah kalau sering belajar terus, stres bisa belajar terus tuh bikin stres sama wajah cepet tua katanya? Dokter belajar terus loh, seumur hidup loh dokter. Semoga nggak kejadian deh saya, semoga nggak cepet tua deh ya. Jadi kalau misal belajar terus gampang belajar terus bikin tua sih enggak ya. Karena belajar is an enjoyable process, itu proses yang seru gitu. Jangan jadikan belajar itu sebuah proses yang stressful ya. Itu yang pertama saya sampaikan dulu untuk teman-teman ya. Jangan menjadikan belajar itu adalah sebuah proses yang stressing atau prosesnya. Ya sebenarnya belajar seru, yang nggak seru ujiannya. Benar. Terus apakah kira-kira stres yang berkepanjangan bisa menyebabkan tubuh cepat tua? Ya itu ada kaitannya. Karena peningkatan sel-sel hormon kortisol itu, yang saya bilang stres dalam hormon kortisol tadi, bisa menyebabkan tua. Tapi nggak cuma dari belajar aja, begadang juga iya, segala macam juga iya ya. Maka itu kadang-kadang kita bilang, ya piknik gitu. Itu jangan disalahin belajarnya ya? Jangan disalahin belajar, orang belajar seru. Yang nggak seru cuma ujiannya. Bener ya? Belajar tuh seru kok, guys. Oke, terus lagi dok. Jika sedang mengalami radang tenggorokan, apakah minum susu dapat meredakan efek radangnya? Radang tenggorokan? Iya. Bukan radang lambung ya? Bukan, radang tenggorokan. Dia minum susu, nah itu tuh bisa meredakan apa enggak sebenarnya? Ya ini sangat bervariasi ya dari orang ke orang lain ya. Iya. Jadi kalau misal proses peradangan sendiri itu kan proses yang terjadi inflamatorik ya, akibat dari reaksi inflamasi. Nah biasa reaksi inflamasi itu sifatnya itu akan mereda sendiri apabila reaksi tersebut sudah selesai. Dan susu apakah mempercepat reaksi itu cepat selesai? Enggak juga, tapi meredakan gejalanya. Jadi kayak misalnya jadi radangnya itu jadi lebih enak lah gitu karena lebih tenang ya di sininya, lebih karena ada rasa susunya di sini, lactonic flavornya di sini jadi lebih enak gitu. Di some people juga ada yang ngerasa kayak gitu, tapi ada juga yang ngerasa radangnya mereda pakai minum air es kayak gitu. Nah itu juga bisa. Jadi nggak usah baku sama susu ya, karena susu juga beberapa orang kan nggak ada yang cocok, ada yang nggak cocok ya. Pada orang-orang laktos intoleran misalnya, gara-gara radang nih minum susu, ternyata di malam mencret kan itu merupakan sebuah keadaan yang nggak baik, yang nggak bagus. Nah kalau misalnya radang tenggorokannya, jadi ikut radang Kalau misalnya radang tenggorokannya tadi hilang dengan susu, ya lanjutkan. Pokoknya yang baik buat kamu ya lanjutkan aja. Tapi kalau misalnya susu tersebut menimbulkan efek samping yang nggak bagus buat kamu ya jangan diminum. Kita harus cari alternatif. Nah kalau misalnya kira-kira radangnya udah kelamaan nih, kok udah minum susu malah nggak hilang-hilang, malah makin sakit, nafas kok malah makin sesek, nah itu ke dokter. Kalau itu ke dokter. Kalau itu harus langsung ke dokter? Langsung ke dokter. Tapi ada yang bilang juga, apakah dengan berkumur-kumur dengan air garam itu efektif juga buat radang tenggorokan? Berkumur air garam? Banyak ya? Jadi berkumur air garam buat radang tenggorokan ya? Kalau misalnya air garam itu kan sama kayak posisinya sama normal selin ya kalau kita bilangnya air garam itu kan kalau air garam pekat banget gitu. Nah itu kira-kira bagus kah buat kumur-kumur? Menurut saya sih sama aja kayak air biasa ya. Nggak ada efek yang bisa menyebabkan radangnya hilang gitu. Air garam itu kan juga efeknya cuman ya bikin pemulut asin aja gitu. Kalau misalnya bener-bener radangnya mau hilang ya coba bersabar dulu 2-3 hari biasanya mereda kalau itu sifatnya radang akibat virus. Tapi kalau misalnya radang akibat infeksi bakteri ya, radang akibat penyakit kronis ya kayak gitu. Saran saya sih emang udah butuh bantuan dari dokter, itu kalian harus berobat. Jangan cuma ditahan-tahan aja, jangan cuma dikumur-kumur aja, jangan cuma segala macam. Tapi kalau misalnya sebelum-sebelumnya teman-teman semua memang dengan melakukan tersebut merasa dirinya lebih enak ya, melakukan ritual-ritual tersebut malah membuat dirinya makin enak, dilakukan aja gitu. Jadi memang kita yang kejar itu namanya placebo effect-nya atau placebo itu tuh placebo. Nah, placebo effect-nya ini yang kita kejar. Jadi secara psikis itu menyembuhkan gitu. Jadi tergantung mindset.
Tergantung mindset. Nah, itu dia pengobatan tergantung mindset. Semua tergantung mindset, bener. Itu dia placebo effect, itu pengobatan mindset namanya. Pengobatan tergantung mindset. Semua ini tergantung mindset. Semua itu tergantung mindset, bener. Kalau misalnya pokoknya mindsetmu ini bakal enak dan beneran enak, ya udah jos. Kalau udah bakal enak tapi nggak enakan, nah itu baru perlu ke dokter. Ternyata semuanya hanya tergantung mindset. Semuanya tergantung mindset, benar. Oke dok, Oke ini deh. pertanyaannya udah habis dong. Pertanyaan udah habis. Ya nanti kita cari-cari lagi. Padahal mindset saya udah banyak pertanyaan nih. Lebih banyak pertanyaan ya, udah bagus. Semuanya tergantung mindset ternyata dok. Iya. Oke, terima kasih banyak dok Terima kasih sudah banyak meluangkan ya. waktunya untuk menjawab pertanyaan dari Oke Sariasi deh. People ini. Buat kalian yang punya pertanyaan-pertanyaan lagi, silahkan komen di kolom komentar dan jangan lupa untuk subscribe, like. Dan share ke teman-teman kalian. Jadi semoga jadi video ini juga bermanfaat buat teman-teman semua ya. Amin. Jangan lupa juga follow sosial media Sariasi. Jangan lupa support kita terus ya untuk tetap semangat bikin konten kayak gini. Oke. Sip. Thank you dok. Thank you. Makasih.